Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dengan saya Pendeta Megi Claudia Leona Huai dari Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok dalam program Morning Call GPIB. Di hari ini, Sabtu 10 Juli 2021, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah kami maha baik, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama anak-Mu yang kekasih, kami bersyukur untuk pagi hari yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh kembali Engkau bangunkan untuk berkarya di akhir pekan ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami dan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah bagi kami Bapa, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan untuk kita Injil Matius pasal 7 ayat 1 hingga 5. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema yang melandasi akan perenungan kita adalah sumber daya insani yang mengembangkan pola hidup baru. Pertanyaannya bagi kita, seperti apa pola hidup baru itu? Kalau ibu bapak saudara mengikuti dari hari Senin, maka kita akan lihat di sana bagaimana catatan Yesus terkait dengan sikap hidup yang harus dipraktekkan oleh orang-orang percaya. Kita lihat mulai dari berbuat kebaikan dengan motivasi yang tulus, sikap yang benar dalam doa, hal-hal yang harus diperhatikan saat berdoa, juga tentang pengampunan dan sikap penyerahan pada Allah. Dan kemarin kita belajar tentang puasa. Hari ini ibu bapak saudara, kita akan belajar satu tema yang penting yang berhubungan dengan cara kita menilai sesama dan memperlakukan sesama. Ibu bapak saudara, bacaan kita dibuka dengan pernyataan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bicara tentang mengadili atau menghakimi, itu bicara tentang mengadili atau berlaku sebagai hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ketika kita bicara tentang kita mengadili, maka itu erat kaitannya dengan bicara tentang menilai seseorang. Nah, statement Yesus ini, ibu bapak saudara, kerap kali disalah mengerti oleh orang-orang. Mereka berpikir bahwa sebagai orang percaya, kita harus menerima apapun perbuatan, sikap, perilaku dari orang-orang di sekitar kita. Tapi apakah memang demikian? Ya, apakah kita boleh menilai sesama? Apakah kita diminta untuk terima saja semua bentuk perbuatan atau pengajaran tanpa kita menilai dan memilah?
Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, ternyata tidak. Kalau ibu bapak saudara perhatikan nanti dalam Matius pasal 8 ayatnya yang ke-15 sampai 16a, di sana Yesus katakan, kalau kita lihat bersama Bapak Ibu dalam Matius pasal 8 pada ayatnya pasal 7 ayat 15 sampai 16a. Dikatakan di sana, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, bacaan itu memperlihatkan ibu bapak saudara harus ada satu proses penilaian. Ya, ketika kita melihat akan perilaku sesama kita. Lalu pertanyaannya, apa maksudnya ketika Yesus katakan jangan menghakimi di sini? Dan bentuk penilaian seperti apakah yang tidak dikehendaki Tuhan dalam perikop bacaan kita? Ibu bapak saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Matius pasal 5 ayat 20, dikatakan bahwa orang yang benar itu adalah orang yang lebih besar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi mereka yang berbuat benar, mereka lebih besar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Masalahnya adalah ketika dikatakan ada seseorang yang berbuat benar, ada yang berpikir bahwa supaya dirinya menjadi lebih benar dari orang lain, maka ada kecenderungan untuk menghakimi, mengutuk, mencela orang lain. Dan ini yang ditegur oleh Yesus. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan kita. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kata menghakimi yang dipakai di sini adalah krino, krino, yang artinya mengutuk, mencela, menghakimi orang lain. Yesus, ini catatan pertama kita, Yesus tidak melarang kita untuk menilai orang lain. Dia hanya meminta kita untuk tidak mencela atau mengutuk sesama kita. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, kalau kita tadi sudah lihat bahwa Yesus memberikan peluang untuk kita bisa melihat, menilai akan sesama kita. Tapi pertanyaannya adalah seperti apa penilaian yang bisa kita buat? Perhatikan ayat 2. Dikatakan di sana, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Prinsip ini, ibu bapak saudara, memperlihatkan kepada kita bahwa standar yang kita pakai untuk menilai sesama kita seharusnya juga menjadi standar yang kita pakai menilai, mengevaluasi diri sendiri. Dan karena itu ibu bapak saudara, ini merupakan suatu motivasi kuat untuk kita. Supaya ketika kita melihat orang lain, ketika kita memandang sesama kita, ketika kita menilai akan kehidupan atau perilaku mereka, kita harus memiliki sikap yang penuh kasih, mengampuni dan baik kepada mereka. Mengapa demikian? Karena Allah pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Nah, ayat 3-5 ibu bapak saudara, itu merupakan ilustrasi yang Yesus katakan. Ungkapan selumbar itu memperlihatkan tentang serpihan kayu. Jadi sesuatu yang tidak berarti. Dibandingkan dengan balok. Balok itu menggambarkan tentang sebatang pohon yang besar yang dipakai untuk bangunan. Dengan ilustrasi ini Yesus mau katakan, bagaimana mungkin kita mengatakan atau mencela orang lain dengan kesalahan-kesalahan mereka yang kecil, tetapi kita lupa bahwa kita punya dosa yang besar di hadapan Allah. Ayat 3-5 mau mengungkapkan kepada kita bahwa kita lebih mudah untuk menilai orang lain. Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain, tapi kita lupa bahwa kita pun penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Perenungan ini di ayat 3 dan 5 mau mengatakan kepada kita, daripada kita menilai, mencela, mengutuk orang lain,
Belajarlah untuk kita lebih dulu mengevaluasi akan hidup kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Allah atau tidak? Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari perenungan firman Tuhan ini. Ada 3 poin penting yang bisa kita petik untuk kita. Pertama, belajarlah untuk tidak mudah mencela atau mengutuk orang lain. Ingatlah bahwa kita juga punya kelemahan dan keterbatasan. Sadarlah, kita juga tidak sempurna. Poin yang kedua, ibu bapak saudara, jangan double standar dalam hidup. Kalau kita menilai orang lain dengan satu standar tertentu, maka pakaikanlah standar itu juga pada diri kita ketika kita mengevaluasi diri. Supaya apa? Supaya kita pun, hidup kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan kita juga menjadi lebih fair ketika kita menilai sesama kita. Poin yang ketiga, ibu bapak saudara, belajarlah untuk kita dapat mengkritik diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri sebelum kita menilai, menghakimi orang lain. Jadi kita diajar ibu bapak saudara untuk mawas diri, ya, tidak merasa diri lebih baik, ya, lebih benar dari orang lain. Tapi kita belajar untuk apa? Melihat kehidupan kita hari demi hari, untuk kita semakin mengevaluasi kehidupan kita, memperbaiki diri kita, dan menjadi lebih baik. Ibu bapak saudara, saya sedang ada di gedung yang Tuhan anugerahkan kepada Jemaat Pancoran Rahmat. Di belakang ini ada spanduk Kampung Pancasila Koramil 01 Panmas, Pancoran Mas, dan Kodim 0508 Depok. Jemaat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi posko dari Kampung Pancasila. Satu program yang diberikan atau diluncurkan oleh TNI untuk dapat mendaraskan nilai-nilai Pancasila dalam hidup pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Nah, untuk kita bisa hidup dalam keberagaman ibu bapak saudara, sikap tidak menghakimi orang lain menjadi sangat penting. Kita hadir dalam perbedaan, dalam keberagaman. Untuk bisa hadir di sana dengan baik dan menjadi saksi Tuhan, belajarlah untuk menerima segala keberadaan sesama kita dan belajar untuk tidak cepat mencela atau mengutuk sesama kita. Dan terakhir ibu bapak saudara, di akhir pekan ini, mari pakai waktu ini untuk kita mengevaluasi diri dan semua karya yang kita lakukan di sepanjang minggu ini. Dan biarlah hasil evaluasi diri kita akan membuat kita dapat menjadi pribadi lebih baik di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan dalam ibadah di saat pagi hari ini. Tolong kami Tuhan menjadi orang-orang yang tidak cepat mencela, menghakimi, mengutuk orang lain. Tapi biarlah kami menjadi pribadi yang lebih dapat menerima akan keberadaan sesama, mencoba memahami mereka, dan kemudian kami juga bisa tampil menjadi orang-orang yang dapat diteladani dalam kehidupan kami hari demi hari. Ajar kami menjadi pribadi yang mawas diri. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih suka untuk mengevaluasi diri ketimbang menilai orang lain, menghakimi orang lain. Dan tolong kami juga untuk kami tetap berpegang pada prinsip-prinsip standar hidup yang Tuhan inginkan, sehingga hidup kami menjadi teladan dan cermin bagi sesama kami. Ketika kami hadir di tengah kehidupan bermasyarakat, tolong kami Tuhan, agar kami pun dapat menjadi orang-orang yang memberi teladan, secara khusus dalam masa pandemi ini dengan protokol kesehatan. Kami taat padanya, sehingga sungguh Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan seluruh persekutuan, kami boleh bersama dengan seluruh elemen bangsa ini, memerangi bersama akan pandemi COVID-19 ini dengan perilaku hidup, mentaati akan protokol kesehatan yang sudah diajarkan, diberikan, diterapkan kepada kami. Tuhan Maha Baik, kami berdoa untuk seluruh keberadaan hidup kami sebagai pribadi, keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Kami pertaruhkan semua dalam tangan kasih-Mu,
Dan biarlah kami boleh menjalani hari demi hari kehidupan kami dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk program Morning Call GPIB pada hari ini. Biarlah program ini akan semakin memberkati kehidupan anak-anak-Mu dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ampuni pelanggaran kami, dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Selamat berkarya, beraktivitas di sepanjang hari ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Amin.